Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, adik-adik juga, dengan saya Lutfi. Saya di sini sekarang lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII ya. Tepatnya di Perumahan Anjungan Jakarta, Kebudayaan Betawi. Nah, kenapa saya berniat di sini? Karena ya lebih menarik aja. Di sini juga kita di belakang ini ada kebetulan ada Monas ya, cuma nggak ada tiangnya ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya sih kita satu hari ini kita niat untuk mengambil keseluruhan dari Taman Mini Indonesia Indah itu. Cuman sekarang ini dan sementara ini saya akan ditemani dengan Om Fahrul juga Om Eko untuk membahas di luar dari kebudayaan, yaitu apa? Cobra ya teman-teman, King Cobra. Nah, kenapa saya untuk membahas itu lebih dulu sebelum kita membuat konten-konten? Yang pertama, memang hari ini adalah kebetulan dari hari Jumat. Jadi kita udah mepet banget. Kita udah sampai baru jam 11. Udah bentar lagi kita harus sholat Jumat untuk break. Nah, jadinya sekarang ini sebelum sholat Jumat, saya, Om Fahrul, juga Om Eko akan mereview perjalanan kita selama ini di Penasaran Channel, juga akan membahas yang lagi viral ya di YouTubers, yaitu King Cobra. Oke teman-teman, ikuti saya. Terima kasih. Oke teman-teman, adik-adik semuanya, kita sedang ada di Kebudayaan Betawi, ya Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini ada palang pintu, istilah kasarnya ya, penjaga pintu. Nah, ada ondel-ondel ya. Kalian mungkin belum tahu ya. Ondel-ondel itu dibuat pada zaman perayaan pembukaan sayap baru, yaitu Hotel Des Indes, atau dibongkar pada tahun 1980-an. Tahun 1923. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat ya. Jadi di saat ada acara-acara apapun di zaman dulu itu ondel-ondel selalu ada ya untuk kebudayaan Betawi. Ondel-ondel itu berupa boneka besar, tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah kurang lebih 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala diikat dari ijuk. Ya, di sini ondel-ondel itu jadinya ada dua tipe ya teman-temannya. Ada yang satu cowoknya tampangnya garang serem. Nah, yang satunya itu lebih ke ceweknya. Ceweknya itu dia biasanya sih sipit ya. Nah, karena kebudayaan Betawi itu memang kalau kita cari sejarahnya sebenarnya sih udah ada campur aduk. Kebudayaan Betawi itu sebenarnya lebih ke campuran dari Cina. Kalau kita lihat pakaian adat Betawi, pengantennya yang ceweknya itu, yang perempuannya pasti dia lebih ke kayak pakaian Cina, warnanya merah. Pokoknya intinya ondel-ondel adalah suatu kebudayaan Betawi. Dan sekarang udah kemana-mana sih. Ya. Oke teman-teman, saya deketin dulu ondel-ondelnya ya. Kita lihat dari deket ondel-ondelnya. Oke. Nah, gede nggak? Besar banget ya teman-teman. Ini adalah ondel-ondel yang ceweknya, yang biasanya sih matanya agak sipit ya. Tapi di sini nggak terlalu. Yang penting aslinya dia putih. Kalau yang satunya lagi, ini yang cowok. Dia lebih ke garang ya, berkumis ya, dia warnanya merah. Kebanyakan sih anak-anak lebih takut yang ini nih. Anak saya juga sampai sekarang masih agak takut ya. Jadi itulah ondel-ondel, salah satu adalah barcode-nya orang Betawi ya. Oke teman-teman, kita ke rumah adat Betawi ya. Kita lagi di rumah Betawi teman-temannya, adat kebudayaan Betawi. Mau masuk? Di sini bisa kalian lihat dari kursinya, berciri khas. Kalau kita lihat di TV, mungkin film Sidul Anak Sekolahan ya. Ya benar, Sidul Anak Sekolahan. Kursinya memang biasa didudukin sama Mandra ya dulu, sama
almarhum Benyamin. Nah sini nih ini juga pajangan atau pot bunga untuk kebudayaan Betawi. Lampunya juga, ini lampu ini kalau kalian bisa paham atau ingat ya, di gerakan G30 SPKI, rumah ini sama dengan posko yang G30 SPKI teman-teman. Ya jadinya bentuknya hampir mirip karena di sana juga kebudayaan Betawi ya. Ya unik banget. Ya, adik-adik semuanya, ini adalah apa nih? Kereta kuda ya. Banyak orang bilang, tapi kalau orang Betawi bilang delman. Ya. Nah, kalau ya ini benar-benar kuno ya, teman-teman tuh dari semuanya terlihat kayunya itu masih kuat. Nah, kalau misalnya di zaman-zaman Betawi dulu ya itu kereta kuda ini atau delman ini bisa digunakan untuk sunatan kali ya. Ya sunatan atau ada pesta-pesta rakyat atau apa, ini digunakan. Nanti di bagian sini dihiasin bunga-bunga pot yang tadi saya bilang ciri khas Betawinya yang jadi rambutnya ondel-ondel kali ya. Nah kayak gitu sih yang ya pokoknya kertas-kertas kayak gitulah. Ya itu aja teman-teman. Dia unik loh. Ada lampunya. Lebih ke kayak film kolosal ya, film kerajaan, tapi ya ini lebih keren sih kalau saya bilang. Ya asli banget. Ya. Oke. Kita lihat di yang lainnya ya. Dari yang tadi kita di sana di delman untuk kuda itu dokar ya. Nah, kita langsung ke sini. Apa ini, teman-teman? Ya, di sini itu adalah alat-alat marawis ya. Itu salah satu kebudayaan Betawi. Sebenarnya sih kalau marawis itu malah campuran ke Arabik ya. Nah ya, ya itu seperti saya bilang, kebudayaan Betawi itu kalau kalian nyari sejarahnya itu adalah campuran dari Betawi, Arab dan Cina, lebih ke itu sih. Karena masa penjajahan itu ya orang Cina atau orang Arab itu ya mereka datang ke Jakarta dan banyak menikah dengan orang Betawi dan akhirnya ada campur aduk untuk kebudayaannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang tadi ya, saya sekarang sudah ditemani teman saya, Om Parul ya. Halo. Dan satu lagi saya juga ditemani sama kameramen kita ya. Siapa? Om Eko. Om Eko ya. Hari ini kita pertama kali bertiga karena di konten-konten berikutnya atau konten-konten kemarin ya Om ya, sebelum-sebelumnya yang di kebun buaya apa? Lubang buaya. Lubang buaya. Terus di mana lagi Om? Buaya paling belakang. Di mana lagi? Monas ya. Nah, kita baru 2 konten. Nah, sekarang di Taman Mini Indonesia Indah ini kita ada Om Parul. Biasanya Om Parul di office mulu ya? Iya, betul. Ya, hanya cuma nerima data terus edit. Ya, gimana nih Om Parul? Hah? Gimana apa? Ya, selama ngedit atau apa gitu, ada kesulitan atau gimana? Kesulitan sih enggak. Iya. Pusing. Ya, pusing. Iya. Lagi Om Parul, ya kita semua sama, kita punya kesibukan pekerjaan lain ya selain ini ya. Cuma ya kita bisa sebisa mungkin ya ngambil waktu ya untuk membuat konten ini gitu. Terus buat animasi nih, gimana, ribet gak? Animasi sih cukup ribet. Iya. Cukup ribet, apalagi itu kalau pembagian part-partnya. Oh, part-partnya ya. Iya, part-partnya. Animasinya Om Lutfi lagi ketawa atau yang lagi ngomong itu rada-rada susah sih. Oh gitu, jadi Susah sih enggak, cuma ribet bin puyeng aja sih. Jadi kejar-kejar kan harus tayang nyong. Iya bener. Harus tayang hari ini ya. Iya. Ya, nah tadi saya sempat bilang kita mau ngebahas apa, Om? Aku ora titik gawe Pak. Ya. Aku jenenge
tentang Susah nggak nih cara ngambil videonya? Cara ngambil videonya. Cara ngambil videonya. Oh iya, belum ya. Bagian kamu. Iya. Nah, untuk Om Eko juga ada kesulitan nggak nih untuk ngambil video? Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak ada paling. Iya. Ada itu cuman iki apa? Alatnya kurang memadai. Alatnya ya. Alatnya alat-alat murah semua nih baru nih. Alat murah ya. Ada yang Dari kantong kan nih kira-kira. tripodnya aja masih biasa ya. Tripod 45.000. 45.000. Terus yang Om kepengen apa? Alat apa itu? Gimbal. Nah, gimbal lumayan sih ya. Lumayan. Paling murah sisi setengah lah. Nah, pelan-pelan ya kita ya. Terus dari handphone juga udah ganti sih ya. Ya HP kentang sih dia. HP kentang. Apa itu? Iya. Ya jelasin Karena bisa. sekarang izin, tapi dapatnya lumayan nih gratis semua nih. Nah iya, ini apa ini? Stiker. Nah, kita dapat stiker ya. Stiker nggak tahu nih banyak apa dikit nih pada ini. Kita buka aja coba. Oh satu paling. Oh, dapat stiker. Sini ada ondel-ondelnya ya. Ada apa itu? Bis Trans ya. Iya. Ada buaya juga ya. Sip. Nah, kalau berikutnya apa? Iklan. Biarin dari iklan. Brosur-brosur ya. Iya. Brosur-brosur. Yang penting jalur tolong kalau pemirsa pada Ya. kan iso. Ngerti gak bahasa jarak? Ah, iso. Iso dikit-dikit ya. Iya. Bisa lah dikit-dikit, ntar ada teksnya di atas ya. Bawah. Di bawah. Kita di Taman Mini juga nggak mungkin bingung nih pada ini. Oh, dapat denah juga ya teman-teman nih. Kita dapat denah tuh. Wow. Peta ya, peta. Nah, karena nanti habis kita review atau ngobrol sholat Jumat break, kita langsung keliling untuk semua kebudayaan, rumah-rumah budaya. Cuma yang nggak bisa masuk seperti ini. Kenapa kita pilih satu untuk kebudayaan Jakarta? Nah, karena kebetulan saya orang Jakarta asli, Betawi, Om Fahrul juga ya. Yep. Betawi apa Cina? Ya, Om Fahrul Betawi juga, kalau Om Eko Jawa. Nah, jadinya saya pernah kesini waktu itu saya untuk rapat sama orang-orang budaya Betawi ya, sama artis-artis Betawi juga. Makanya saya bilang kayaknya enak tempatnya, adem gitu. Nah, kita mau bahas ini nih, sekarang kan lagi viral ya teman-teman, yang seperti tadi kita bilang King Cobra ya Om ya. Nah, Om Fahrul pernah megang kobra loh dia. Ah, kurung ada. Nah, pernah ya? Pernah. Kalau misalnya lihat di statusnya di IG-nya, apa IG-nya? Saya megang kobra, naklukin kobra nanti di sini. Nah, itu ada IG-nya. Di situ Om Fahrul tuh naklukin kobra, bener-bener salut ya. Nah, kalau untuk pribadi Om Eko untuk masalah ular, jangan kan King Cobra, ular-ular yang lain berani nggak Om? Nggak berani. Nggak berani ya? Berani sih pada. Nah, terus? Geli. Oh, geli ya. Kalau saya pribadi justru malah bener takut, serem. Nah, dulu pernah saya bekerja di salah satu mall, di situ ada sampai sebulan ada pameran ular, Om. Jadi pameran ular, cuma setiap hari pulang kerja saya hanya cuma bisa ngelihat doang, padahal itu bisa moto, megang itu ular-ular kayak piton ya, sanca yang nggak ganas ya. Tapi saya nggak berani gitu. Tapi kenapa saya sekarang bisa ngebahas untuk King Cobra gitu kan, karena YouTubers kayak di Panji Petualang ya, Panji Petualangan dan YouTubers lain yang untuk reptil ya, pemelihara itu. Nah, jadi saya sering ngikutin tuh. Kalau Panji apa nama King Cobranya ditemuin? Garaga. Nah, iya Garaga. Bisa pada jalan. Oke. Ya. Nah, Garaga. Nah, Garaga itu adalah King Cobra yang ditemukan oleh Panji. Ya, itu di daerah mana ya? Sumedang apa? Daerah Sumedang kalau nggak salah, di persawahan ya. Iya. Nah, Garaga itu lumayan besar teman-teman. Ukurannya kurang lebih 7 meter ya? Kurang lebih. Ya, kurang lebih 7 meter dan lumayan gede. Warnanya waktu pas ditemuin sih agak hitam ya. Cuma makin kesini tuh pas saya perhatiin dia ganti kulit. Cuma sekarang lebih kayak putih, agak ke hijau-hijauan kayak gitu sih ya. Nah, kenapa saya bilang King Cobra? Karena sekarang ini kita banyak korban ya. Iya. Itu bahkan ada kayak semacam pawang ya. Benar. Pawang ular pun yang kemarin belum lama, nanti saya bacain sih nama-namanya untuk yang kena gigitan kobra itu, mereka sampai meninggal ya. Padahal mereka udah terbiasa dengan memelihara King Cobra gitu. Panji
petualangan pun dia udah pernah ya. Berapa kali kena gigit ya? Tapi 2 kali ya. ada 2 kali ya kalau nggak salah. Sama si Garaga 2 kali. Apal pada kan ya. Apa? Dan katanya sih kalau misalnya emang digigit kobra itu ya disaranin kalau bisa udah jangan banyak bergerak. Mungkin kena bagian tangan diikat. Ya saya juga, kita semua di sini nggak tahu sih tentang Di apa? diikat Diikat sekencang-kencangnya. darahnya ini mungkin. Ya, Nggak diikat, di gip kayak yang papan 2 Oh, supaya gitu. tangannya nggak bergerak. Iya. Nah iya, jadi didiemin aja, terus udah dia istirahat aja total gitu kan. Nah karena racun King Cobra yang ada di Indonesia itu kita belum ada penangkalnya loh di rumah sakit. Di Indo juga untuk penawar racunnya cuma ada 3 sih kalau nggak salah ya. Oh gitu. Ya kayak kobra biasa, ular welang sama ular tanah kalau nggak salah. Oh jadi King Cobra nggak ada ya? Nggak ada. Nah kalian mungkin teman-teman atau adik-adik belum tahu perbedaan Cobra dengan King Cobra ya. Jadi kalau misalnya setahu saya sih, saya sering baca-baca, kalau King Cobra itu dia nggak nyembur om. Bisanya dia nggak nyembur. Kalau Cobra dia nyembur. Ya, nah King Cobra itu dia menyimpan bisanya itu, racunnya itu di belakang kelopak mata. Nanti mungkin para paparul bisa gambarin lah ya. Dicari tuh foto-fotonya untuk ininya. Nah jadi dia di belakang, bukan nyari ulernya ya, serem ya. Di belakang kelopak mata itu dia ngumpulin racunnya. Nah saat dia menggigit, racunnya itu bercampur dengan liurnya langsung masuk. Nah kalau misalnya orang dewasa bisa mati kena gigitan ular itu, King Cobra hanya 0,5 mm ya, mililiter ya, 0,5. Tapi King Cobra itu, apalagi King Cobra yang besar itu sekali gigit bisa sampai 7 mililiter ya. Nah bayangkan 0,5 aja kita bisa mati, gimana 7 itu langsung masuk ke dalam ya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kita sangat peduli karena di sini juga banyak juga anak-anak yang akan nonton. Jadi kalau memang kita nggak punya kemampuan untuk tahu gimana untuk merawat ular ya, memelihara ular, kalau bisa jangan ya. Panji petualangan juga di channelnya selalu ngomong ini adalah channel edukasi ya. Jadi setiap adegan-adegan yang bahaya atau apa, kalau bisa anak-anak itu ditemani dengan kedua orang tuanya. Jadi saya pun saya suka pas senang dengan Garaga itu nonton sama anak saya om. Jadi malam-malam anak saya lihat, dan kita saat misalnya Panji hampir mau kegigit atau apa gitu kan, itu gerakannya benar-benar ya, kita kalau lihat King Cobra itu dia pinter banget itu. Dan saya bilang ini hal yang berbahaya, tapi ya kita hanya cukup untuk melihat aja. Kalau memang kita mau jadi seperti Panji ya kita harus mungkin banyak belajar ya. Nah terus umur King Cobra itu om bisa sampai 20 sampai 30 tahun. King Cobra. Iya, makanya dia bisa panjang kurang lebih 8 meter. Ya, Garaga sih udah lumayan gede itu ya. Terus King Cobra itu berasal dari Asia Tenggara ya teman-teman. Itu di sini ada di India, Cina, Vietnam, di Indonesia ada. Nah iya, makanya King Cobra temuin di Indonesia. Nah di situ di Indonesia tuh ada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali. Nah jadinya kalau misalnya kita berkunjung mungkin camping atau kemah ya di daerah-daerah yang saya sebut tadi, lebih hati-hati ya. Kayak gitu sih. Nah pernah juga ada viral, ada di sini boleh saya sebutin ya, sosok Ice Habibi namanya. Dia di Riau, kebal gigitan King Cobra. Pernah lihat gak videonya? Belum, nanti saya share deh. Nah jadi King Cobranya gede banget Pak Om Eko. Jadi besar banget, dia megang 2 King Cobra. Nah dan tangannya sengaja digigitin. Nah jadi kan dia heboh tuh, kok nggak mati, nggak wafat gitu kan, istilahnya nggak sampai ke rumah sakit atau apa. Nah besoknya dia atraksi lagi seperti itu lagi, digigit. Nah akhirnya ada pihak reptil dari Riau itu, tim reptil lah gitu yang suka miara ular, diselidikin om, diteliti. Nah ternyata King Cobra yang pelihara itu ternyata dia ompong. Ya giginya, Cobranya ompong. taringnya itu ya nggak tahu ya, mungkin bukan disiksa ya. Biasanya kata ini. Iya, jadi taringnya itu dicabut-cabutin. Nah mungkin bisanya kalau nggak ada taringnya bisa nggak keluar kali ya. Ya bisa jadi. Jadi karena yang dari penyimpanan di dekat matanya itu kan dia mengalir sampai ke liurnya langsung ke taringnya. Kayak gitu sih temen-temen ya. Nah yang kedua, bocah SD pelihara King Cobra digigit om. Nah itu bocah SD
Nah, kalau kalian bisa lihat itu nama channelnya apa, pokoknya dia pakai baju pramuka baru pulang, entah SD atau SMP ya. Dia megang king cobra Om. Itu berapa kali mau digigit kayak gitu ya. Di situ Om Panji Petualangan itu sampai komentar di YouTube-nya gitu. Hati-hati, komentar apalah pokoknya hati-hati jangan cari mati atau apa kayak gitu sih. Pokoknya Om Panji itu udah mengasih tahu gitu kan, karena king cobra itu bukan suatu hal, bukan suatu hal yang untuk dipelihara, apalagi anak-anak ya kan. Itu ayahnya kemana gitu, orang tuanya kemana, sayang banget gitu kan. Nah yang ketiga ada Randy ya, sekarang udah jadi almarhum ya. Itu umurnya 18 tahun di daerah Depok Om. Nah dia itu, anak yatim piatu. Jadi dia miara king cobra itu udah lumayan lama ya. Nah tapi ternyata digigit. Nah pas digigit, saya kurang paham sih di bagian mana yang digigit, mungkin tangannya. Nah dia pakai ini Om Farul, apa sih malah pakai minyak kayu putih. Iya, nggak tahu dari siapa. Gitu. Iya, makanya pakai minyak kayu putih dan temannya udah bilang ke rumah sakit atau apa. Nah dia nggak ngubris, dicuekin aja. Nah nggak lama langsung doprak, dia pingsan dan nggak ketolong, akhirnya wafat. Nah kok kayak gitu kesian ya. Tantenya dia dirawat oleh tantenya sih, gitu kesian banget gitu kan. Nah, terus berikutnya lagi ada Rizky. Kalau Rizky itu dia di daerah Palangkaraya. Nah itu dia pas atraksi Om. Apa sih kalau misalnya di sini ada Sabtu Minggu kalau buat olahraga itu acara apa? Car Free Day. Car Free Day ya. Nah di Car Free Day, cuman di Palangkaraya ada acara Car Free Day itu lagi rame. Boleh dilihat nanti YouTube-nya ya. Ya sekedar buat pengalaman aja sih. Jadi dia kayaknya baru nemu juga deh. Itu di atraksi kayak gitu kan, digigit tangannya. Dan nggak lama langsung lemes, pingsan. Nah, yang lagi viral banget sekarang itu yang baru, yang keempat itu yang kakek-kakek pawang ular. Nah, itu dia tuh di kampungnya si dukun ya. Itu di Kalimantan Barat. Nah, itu dukun. Jadi dia suka ngobatin atau apa ya. Nah, di saat atraksi itu digigit Om. Jadi pertama digigit di mana ya? Nonton nggak? Tangan sini ya. Tangan sini dulu, dan dia dengan santainya ketawa-tawa sih. Tawa-tawa, terus digigit lagi sebelah sini dan keningnya. Keningnya. Nah, ya memang sih keluarganya semua pada konfirmasi yang ngomong kalau di situ dia bukan atraksi sih Om. Jadi sekedar untuk niatnya si almarhum kakek ini sih ya untuk mengasih tahu inilah cara untuk dia biar king cobra itu biar takluk, nggak terlalu ganas. Jadi dia ngasih tahu caranya begini ya. Nah tapi memang ya udah takdirnya juga kali ya, udah umurnya juga di situ, akhirnya dia digigit. Sempet di videonya sih mau ditolong sama keluarganya atau yang lain, dia nggak mau. Tapi setelah 15 menit, nah dia langsung dibawa ke puskesmas ya, ke rumah sakit. Udah langsung kejang-kejang nggak napas kayak gitu, langsung akhirnya meninggal. Nah itu sih, jadi sekarang berhati-hati banget lah sekarang, apalagi kobra itu berkembang biaknya banyak ya. Itu bisa, saya juga aneh tuh bisa sampai di daerah Depok, di Tangerang ya, kayak gitu sih. Jadi buat anak-anak, buat adik-adik semua ya, tolong kalau misalnya kalian menggunakan handphone itu ya, kita menonton YouTube atau apa, atau channel-channel ya kalau bisa memang didampingin orang tua sih. Ya kenapa kita berniat untuk bikin konten yang edukasi tentang ya pelajaran sejarah atau apa atau gimana. Jadi intinya kita mengajak adik-adik ya, bahkan mungkin anak-anak kita sendiri itu biar tahu gunanya handphone itu banyak hal positif ya. Kita YouTube bukan hanya untuk joget-joget, nari-nari atau apa. Nah, ya nggak apa-apa sih ya kalau misalnya sekali-kali ya. Oh, pada berapa TikTok juga ya? Enggak sih. Ini kayak ini nih. Ya, lah perasaan udah ada di status Instagram ya. Instagramnya ada di sini ya. Iya, TikTok minggu-minggu pada ya. Iya. Saya mah pernah sekali diajak sama staff saya. Iya, pas malam buat ngilangin puyeng doang. Ya kayak gitu sih, tapi nggak apa-apa kalau misalnya hanya sekali-kali untuk hiburan atau apa, musik-musik atau nyanyi-nyanyi kayak gitu nggak masalah. Cuma ya ada juga untuk games. Ya cuma untuk game atau nonton-nonton YouTube ya banyak lah hal-hal yang kurang baiknya gitu. Makanya harus sering didampingi gitu. Nah, Pilih-pilih. Benar, kita harus bikin konten ini ya biar anak-anak atau adik-adik semua bisa tahu gitu. Banyak hal yang positif yang harus kita cari ya dari handphone itu sih, bukan hanya sekedar untuk alat komunikasi aja ya Om ya, atau main-main game atau apa. Dah, itu aja sih
untuk pembahasan ya King Cobra ya. Pokoknya intinya King Cobra itu sangat berbahaya. Bisanya tuh mematikan sedunia ya. Itu racunnya bener-bener ya. Jadi orang kita tahu racunnya tuh bener-bener mematikan. Nah, buat apa kita miara? Kalau emang kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu caranya. Apalagi anak-anak itu di mana orang tuanya gitu kan. Nah, sempat ada omongan nih. Nah, yang salah satu korban ya mungkin bukan omongan bapaknya sih, bukan. Mungkin dari omong-omongan yang di channelnya Panji Petualangan gitu. Jadi bilangnya, wah ini gara-gara sering lihat Panji Petualangan jadi nyontoh atau apa. Terus anak-anak jadi ikut-ikutan atau apa. Sebenarnya nggak juga ya. Ya itu kan Panji setiap adegannya selalu diinfo atau tulisan ini hanya untuk orang yang biasa dilatih atau apa. Orang tua kita sih. Nah benar. Kayak gitu sih. Apa enggak, peduli apa enggaknya. Iya benar. Makanya ya kegunaan handphone. Didampingi. Iya. Dampingin memang. Jangan sekarang kan anak-anak sekarang anak SD aja udah dikasih handphone, ya. Udah di ini. Ya, mungkin anak Om Eko atau Om Parul udah dikasih, kalau anak saya belum. Burung, Pak De. Hah? Enggak. Kemarin main handphone mulu. Saya ke rumahnya. Enggak, Oh, kapan ke kapan ke rumahnya belum pernah ya? Iya. Ya benar, saya juga anak saya udah kelas 4 tapi kita nggak pernah ngasih. Wiyong ya. Iya tapi nggak dibeliin kayak Om Eko ya. Kalau Om Eko kan dibeliin. Tapi kalau saya emang nggak, masih ya suki. Kalau saya pakai handphone istri saya, handphone saya pun enggak. Jadi tetap kalau misalnya udah belajar atau apa mak, biasanya sih pas libur doang sih Sabtu Minggu. Dan dia sampai sekarang belum paham banget untuk YouTube, ngeliat YouTube apa ini itu nggak terlalu. Main-main game aja di rumah Om Eko belum. Janganlah, didampingin yang penting apa? Iya yang penting didampingin gitu kan. Dikasih belum paham. fasilitas nggak apa-apa, yang penting didampingin. Benar. Dicek semuanya setiap Iya. hari, setiap waktu. Kan bisa disetel juga YouTube ya. Iya bisa. Ya untuk tonton dewasa atau tonton yang berbahaya ya Bisa kayak buat gitu sih. anak-anak bisa semua. Ya itu sih. Wes, Udah ya? itu aja. Ya, wes. Oke, kita sudahi dulu sebelum kita bikin channel di Taman Mini Indonesia Indah. Enggak, ini kita bentar lagi ngeliput semua dulu Pak ya. Yang Terus review tadi perkenalan dengan Om Fahrul ya, baru sekali ngikut nih. Yang mudah-mudahan happy ya. Ya, susah loh ngatur waktunya dia. Orang sibuk. Iya, pemegang restoran PIC ya. Oh enggak, manajer loh dia. Enggak, bukan. Oh enggak bukan. Iya, jadi iya waktunya susah banget untuk bisa kita kumpul bareng kayak gini. Jadi ya setelah kita review semua tentang kebudayaan Betawi, nah kita sholat Jumat baru kita review semua. Ya Jangan di- kemungkinan kita seharian ya. Taman Mini Indonesia ini. Iya bener, jangan sampai lewat jam 8 malam kali ya. Aku kan ngerti juga Pak, dia orang pernah muter-muter di Taman Mini. Iya, Om Eko asli mana Solo ya? Orang aslinya mah asli desa Tawang. Oh Tawang, Wonogiri ya? Muter. Beda ya? Oh muter ya? Muter-muter. Ya, muter-muter ya puyeng ya? Ya pokoknya masih daerah-daerah Jawa Tengah ya? Kapan-kapan tas saya. Iya Jawa Tengah, jadi tapi Om Eko udah pernah ke Taman Mini cuman belum keseluruhannya ya? Ya pokoknya kalau dulu mah enak, malah kita pengen ke Kalimantan, perumahan Kalimantan kita bisa masuk tidur apa ini. Nah, kok mungkin kayak sekarang lebih dini lagi ya, biar lebih terawat kayak gitu. Oke teman-teman, sudah itu aja. Cool banget ya. Begini-gini doang ya, enak ya. Saya mulai ngomong ya. Oke teman-teman, dadah.